Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menganggotakan Muhammad Seka Faimi dan Muhammad Sifal Muhammad Faimi akan menyampaikan materi mengenai penentuan arah kiblat di Indonesia. Sejarahnya pada waktu awal Islam masuk di Indonesia, kebanyakan arah kiblat itu ditentukan hanya mengarah ke barat, jadi tidak spesifik barat laut atau barat daya. Padahal sebenarnya arah kiblat di Indonesia itu barat agak ke utara sedikit, bisa dibilang barat laut. Lalu setelah berkembangnya ilmu pengetahuan yang melahirkan beberapa ilmuwan falak di Indonesia, kemudian muncul pembedahan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut. Tokoh-tokoh pelopor pembedahan arah kiblat di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Martapura, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Di umur 30 tahun, beliau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama 35 tahun. Di sana dia bertemu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Beliau berempat dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawa, tanah Jawi maksud saya. Setelah pulang dari Arab, beliau tidak langsung pulang ke Kalimantan, tetapi mampir dulu di tempat kelahiran Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yaitu di Palembang, lalu ke tanah Betawi, yaitu asal dari Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi. Di sana beliau sempat menyampaikan ilmu, jadi guru, lalu sempat membetulkan arah kiblat masjid di sana, yaitu diantaranya Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Setelahnya baru beliau pulang ke tanah kelahirannya, yaitu di Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi beliau ini merupakan salah satu pelopor pembedahan arah kiblat di Indonesia, yang beliau mendapat ilmunya dari tanah Mekah langsung. Kemudian selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan tokoh pembaharu gerakan Islam di Indonesia lewat organisasi Muhammadiyah. Beliau mempunyai beberapa guru, yaitu Kiai Haji Dahlan Semarang, Kiai Termas, Kiai Soleh Darat, Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau juga sempat menimba ilmu di Mekah. Setelah beliau pulang dari Mekah, beliau menyadari bahwa arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta itu tidak tepat, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Kemudian beliau mengumpulkan 17 ulama dari sekitar Yogyakarta dan berdiskusi dengan cukup alot, bahkan sampai subuh masih tanpa kesepakatan apapun. Kemudian ada dua orang yang dia mendengar itu, lalu kemudian beberapa hari kemudian membuat 3 garis putih berjarak 5 cm di depan pengimaman masjid tersebut untuk mengubah arah kiblat. Lalu kemudian jemaah salat zuhur waktu itu terkejut atas garis putih tersebut. Kanjeng Kiai Penghulu HM Khalil Kamaluddin Ingrat
memerintahkan untuk menghapus tanda tersebut dan mencari orangnya. Setelah peristiwa tersebut, sebagai realisasinya, Ahmad Dahlan merenovasi surau milik keluarganya tersebut dan membentukkan arah kiblatnya. Setelah digunakan beberapa hari, kemudian beliau mendapat perintah dari Kanjeng Kiai Penghulu HM Khalil Kamaluddiningrat untuk membongkar, tapi tentu saja ditolak. Akhirnya dibongkar paksa, bahkan ada yang menyebutkan bahwa sampai dibakar maksud saya. Atas peristiwa tersebut, walaupun kecewa, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun kembali sesuai dengan arah kiblat setelah berhasil dibujuk oleh saudaranya. Setelah mengalami peristiwa tersebut, beliau akhirnya berinisiatif mendirikan organisasi Muhammadiyah. Metode penentuan arah kiblat. Ada beberapa metode untuk menentukan arah kiblat. Metode yang pertama yaitu metode GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan sistem navigasi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Dengan menggunakan GPS, kita dapat menentukan arah kiblat. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui koordinat Ka'bah. Yang kedua yaitu metode Qibla Location Online. Website Qibla Location Online http www.qiblalocator.com merupakan sebuah website yang menyediakan layanan mencari arah kiblat. Pada layanan website ini nanti akan ditunjukkan tanda panah merah yang menunjukkan arah kiblat. Yang ketiga yaitu metode kompas magnet. Sebelum menggunakan metode ini, kita harus tahu terlebih dahulu arah azimut dari utara bumi. Karena kompas magnet yang kita gunakan berorientasi ke utara medan magnet, sehingga ada beberapa perbedaan antara arah utara bumi dan arah utara medan magnet. Metode yang keempat yaitu metode bayangan matahari. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan sampai sekarang karena caranya sangat simpel dan mudah dimengerti. Di dalam 1 tahun terjadi 2 kali di mana matahari tepat di atas Ka'bah. Pada saat itulah dapat ditentukan arah kiblat. Waktu-waktu istimewa tersebut antara lain. Yang pertama yaitu setiap tanggal 27 Mei, yakni pada pukul 12:17:52 waktu Arab Saudi atau pukul 16:17:52 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, tanggal 28 Mei, yakni pada pukul 12:17:59 waktu Arab Saudi atau pukul 16:17:59 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, tanggal 15 Juli pukul 12:26:42 waktu Arab Saudi atau pukul 16:26:42 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, tanggal 16 Juli pukul 12:26:48 waktu Arab Saudi atau pukul 16:26:48 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggal 27 Mei dan tanggal 15 Juli bisa kita gunakan
pada tahun-tahun kabisat. Sedangkan untuk selain tahun kabisat, kita menggunakan tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli. Metode yang kelima yaitu metode segitiga bola. Kita membutuhkan beberapa data untuk menggunakan metode ini. Data yang pertama yaitu data lintang dan bujur Ka'bah. Data lintang Ka'bah kita menggunakan simbol psi Ka. Yang kedua yaitu data lintang dan bujur tempat yang dicari arah kiblatnya. Untuk data lintangnya kita menggunakan simbol psi TP. Kemudian kita juga harus mencari selisih bujur Ka'bah dan bujur tempat. Di sini saya menyimbolkan A. Kemudian dengan menggunakan rumus cot B sama dengan cot 90 derajat dikurangi psi Ka dikali sin 90 derajat dikurangi psi TP dibagi sin A ditambah cos 90 derajat dikurangi psi TP dikali cot A akan ditemukan nilai sudut arah kiblat. Setelah ketemu nilai kotangan B atau kot B, nanti kita cari besar nilai B dengan inverse. Sehingga kotangan aksen dari hasil itu tadi akan kita temui nilai B. Selanjutnya, hitung nilai azimut kiblat sejati dari utara sejati. Azimut kiblat sejati sama dengan 360 derajat dikurangi sudut arah kiblat B. Sehingga penentuan kiblat sejati dapat dilakukan dengan mengukur menggunakan penggaris busur sebesar azimut kiblat sejati dari utara sejati searah jarum jam. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.